langsung aja, jangan lewat camat lagi, lewat ini. Buru hilang ya Pak ya, golden time-nya ya. Contoh mintanya ke dinas sosial, dinas sosial nggak punya itu. Punya Oke. itu. Iya, kuat. Siapa ya? Yang adanya di BPBD. Jadi mereka Seprodi, yuk kita nonton podcast Bercakap Bubble. Halo Sobat RRI, selamat datang kembali di podcast Bercakap Bubble, tempat kita berbagi cerita dan berdiskusi tentang Bangka Belitung. Bareng aku Mutiara Okta, dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu tema yang sebetulnya cukup penting dan akhir tahun biasanya memang cenderung perlu kita waspadai tentang kewaspadaan dan juga penanganan dalam bencana. Dan Muti tentu nggak sendiri, hari ini sudah ada dua narasumber yang kompeten dan betul-betul kredibel ya untuk menjelaskan, apalagi ini berkaitan dengan golden hour atau golden time rescue. Jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang sinergi BPBD dan Tagana dalam menghadapi situasi tanggap bencana. Dan tentu Muti nggak sendiri, sudah ada dua narasumber keren-keren dan ganteng-ganteng hari ini bersama Muti. Kita ucapkan selamat datang Bapak Budi Utama SST PMSI, Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Boleh menyapa Sobat RRI? Hai sahabat RRI Bangka Belitung. Keren. Oke, selanjutnya ada narasumber berikutnya. Ada Pak Mustab dari Tagana, Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bangka. Halo Bapak. Halo. Kabar baik ya Pak? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Sobat RRI, udah ada dua narasumber super kompeten dan juga kita bakal ngobrol gimana sih sebenarnya sinergitas antara BPBD Bangka Belitung dengan Tagana juga, karena mungkin ini akan menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan bencana ya Pak ya, terutama di golden hour, golden time-nya ini. Dalam waktu singkat, kira-kira apa aja gitu ya yang akan kita bahas dalam 45 menit kurang lebih, kita bakal ngobrol dengan dua narasumber kita hari ini. Oke, sahabat RRI, mungkin Muti mulai dengan bencana yang acap kali terjadi, mungkin yang sering kali terjadi dan beresiko cukup tinggi. Mungkin kita ke Pak Budi Utama dulu Pak. Kira-kira kalau di Bangka Belitung ini Pak, untuk bencana yang beresiko yang mungkin akan terjadi gitu, apalagi menjelang akhir tahun. Jadi kalau di Bangka Belitung ini sesuai dengan fakta dan data yang terjadi itu, kita banjir, terus ada juga kalau banjir rob kan musiman ya, terus ada juga kebakaran hutan, dan angin puting beliung. Nah ini yang kerap kali terjadi di wilayah kita Bangka Belitung. Nah kebetulan kemarin kita sudah rakor, kebetulan kurang lebih saya 2 minggu di BPBD ini. Sebelumnya saya sama-sama dengan Bung Rustam di Dinas Sosial PMD Provinsi. Nah, jadi kita sudah rakor kemarin hari Selasa minggu kemarin, bahwa Kepala Pelaksana BPBD seprovinsi sudah menyampaikan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di sepanjang tahun 2025. Dan memang tidak ada yang statusnya tinggi, tapi semua statusnya rendah dan sedang, tapi kebanyakan mayoritas rendah dan semua bisa diatasi seperti itu. Nah, namun kita kan tidak tahu rencana Allah. Betul. Jadi BPBD itu hadir bukan karena ada bencana. Nah, jadi kita tuh kan ada memang program ataupun strategi. Dia ada yang namanya pencegahan dan kesiapsiagaan. Oke, pencegahan dan kesiapsiagaan. Ya, terus ada juga yang namanya darurat dan logistik. Nah, terus ada juga yang namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, jadi ada pra, terjadi, dan pasca. Ada 3 bagian ya, peran seperti itu. BPBD di situ. Jadi orang taunya kalau ada bencana ada gawi ya. Bukan seperti itu. Banyak yang menilai seperti itu
ya? Ya, Oke. ini habis beras minggu kan. Nah, jadi istilahnya Padahal banyak ya, Pak, banyak. ya? Nah, maka kita kan ada yang namanya indeks risiko dan indeks ketahanan. Oke. Jadi kalau risikonya makin rendah, berarti ketahanan makin tinggi. Oke. Nah, artinya bagaimana kita pencegahan dulu supaya tidak terjadi bencana. Nah, oke. kurang lebih seperti itu. Malah sebenarnya lebih baik mencegah tadi. Benar, iya kan tidak ada yang mau minta bencana. Nah, cuma dianggap sepele oleh kita-kita lah ya, Oke. ataupun oknum. Kalau misalnya ada sosialisasi dengan kawan-kawan di dinas sosial, masyarakat ini udahlah. Padahal kan kita ada yang namanya sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan. Nah, jadi mestinya masyarakat mendengar bagaimana mengatasi banjir, kebakaran gitu kan, terus tenggelam seperti itu. Jadi kita juga bersinergi dengan SAR, Basarnas gitu kan. Jadi istilahnya bukan kerjaan kita sendiri. Oke. Seperti Banyak itu. banyak instansi lain juga yang Yes. berperan ya, Pak ya. Cuma koordinator, komandonya dari memang ada BPBD seperti Oke, siap. Berarti kepalanya kalau ada apa-apa nih BPBD dulu, Iya. baru mengkoordinir yang lain-lain Iya, ya, Pak seperti ya. itu. Oke, kita ke Tagana, Taruna Siaga Bencana. Pak Mustam, Iya. perannya ini seperti apa? Karena BPBD kan memang yang mengkoordinirnya. Jadi apakah Tagana ini yang langsung terjun ke lapangannya atau seperti apa sih, Pak? Iya, memang ketika bencana itu terjadi ada yang memang harus kita cepat ke lapangan, ada memang perlu koordinasi dulu. Oke. Iya, misalnya seperti kalau ada yang tenggelam di laut, itu kan perlu koordinasi. Koordinasinya dengan SAR, Basarnas dan sebagainya. Jadi kita hanya sebagai pelengkap ketika itu memang kalau memang perlu dibutuhkan. Kemudian ada juga yang bencana memang kita harus terus ke lapangan. Ketika turun ke lapangan memang baru di lapangan nanti koordinasi sifatnya Oke. seperti itu. Nah, jadi kalau di Tagana sendiri setiap penanggulangan bencana itu memang kita koordinasi. Jadi kita tidak bisa langsung ceplok turun begitu, bisa turun. Cuman dalam penanganannya nanti ketika di lapangan memang kita harus koordinasi. Koordinasinya Karena kita ini sebagai anak angkat istilahnya. Oke. Kalau anak bapak yang aslinya itu Kemensos, bapak angkatnya BPBD provinsi. Oh, oke. Bapak kandungnya Kementerian Sosial Iya, ya, Bapak Pak kandungnya ya, Kementerian tapi Sosial. koordinasi dan Iya, lain-lain iya, itu seringnya justru iya, BPBD. iya. Oke. Kita Tagana tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa kebijakan, keputusan. Jadi keputusan itu memang harus sifatnya koordinasi. Jadi tidak bisa punya semacam perintah sendiri, tidak seperti itu. Tagana. Berarti tetap satu komando Ya, ya, satu Pak komando, ya. ya. Oke, kita ngobrolin Golden Time Rescue-nya ini, Pak. Mungkin ngelanjutin dengan Pak Mustam tadi dari Tagana. Sebenarnya ada beberapa bencana yang memang kita harus langsung turun karena ada waktu emas untuk penyelamatan ini. Seperti apa sih Pak Golden Time Rescue-nya ini dalam penanganan bencana? Iya, memang waktu-waktu dalam bencana itu memang ketika kita balik kali ke golden time-nya, memang ketika waktu turunnya bencana dari bencana itu ada hal-hal yang memang sesuai dengan kemampuan kita di lapangan, dengan kawan-kawan di lapangan, apa yang kita lakukan seperti itu. Waktu yang tepat artinya kan, waktu yang tepat untuk melaksanakan itu. Nah, ketika nantinya sudah dilakukan, misalnya contoh ada rumah yang kena angin kencang ataupun puting beliung. Iya. Nah, ketika kita turun ke lapangan, apa yang kita lakukan? Tagana apa yang lakukan? Selain kita membawa logistik, bawa stok yang ada di tempat kita seperti tenda gulung atau kita sering sebut terpal, kalau kita bahasa kita terpal, ke lapangan kita kawan-kawan itu harus siap untuk membantu memasang itu sementara. Oh, oke. Sementara memasang itu sementara supaya apa? Supaya ketika terjadi bencana lagi hujan, misalnya hujan lanjutan, otomatis yang terkena bencana sudah aman untuk sementara itu. Nah, untuk hal lainnya mungkin ada koordinasi dari BPBD, kemudian desa dan kelurahan ke pemerintahan. Koordinasinya Ya, juga berlanjut ya, Pak ya, seiring berjalannya waktu. Oke, Pak Budi,
Pak, sebenarnya kalau dari BPBD, karena yang pertama kali memegang kendali ya Pak ya, untuk menentukan harus ini, harus begini, itu apa sih Pak pertama kali yang dilakukan misalnya dalam bencana, kita ngomong yang mungkin berisiko terjadi di Bangka Belitung, salah satunya angin puting beliung tadi ya Pak. Yeah. Kira-kira dalam Golden Time Rescue ini apa yang perlu dilakukan? Tindakan apa yang pertama kali? Gitu? Ya. Jadi gini, biar kita samakan persepsi kita, kita ini kan pemerintah pada prinsipnya ketika mendapat laporan, itu siapa yang pertama kali melapor. Jadi masyarakat pun harus tahu kemana arah dia melapor. Nah, kalau arahnya tepat, maka golden time pun ketemu. Tapi kalau dia melapornya kemana-mana, maka yang terjadi adalah lambat kak nih datang. Muncul penanganan yang lambat. Iya, lah kena bully. Nah ini jadi oleh karena itu kami tanamkan kepada masyarakat dan kita sudah mulai hidupkan medsos kita bahwa BPBD hadir itu insya Allah akan membawa cahaya seperti itu. Anggaran itu kan dukungan, Mbak. Yang penting kalau seragam beliau, seragam kami, seragam oren sudah turun itu masyarakat tuh sudah merasa oh kami terlindungi gitu. Nah, jadi cepat. Makanya di BPBD di Tagana relawan ini kan menyebar ke seluruh desa. Ada yang namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Kelurahan Tangguh Bencana, ada Kencana, Kecamatan Tangguh Bencana. Terus ada juga Retana, Relawan Tangguh Bencana. Yang sudah dibentuk ini artinya mereka ini bekerja ketika ada laporan. Nah, laporan yang pas ke kita gitu kan. Kalau laporannya kemana-mana, ya ujung-ujungnya kan penanganannya sendiri. Nah, ketika masyarakat sudah menangani sendiri tanpa ada instruktur ataupun ahli, tahu-tahu kami dapatnya 1 jam kemudian baru kami datang. Ngapain kalian baru datang? Orang langsung deh. Ngapain datang? Mana datang lo mau apalah kan? Tapi nggak apa-apa. Ini udah resiko kita. Jadi, maka saya bilang sama kawan-kawan di kantor, sama termasuk kabupaten kota, ayo kita sosialisasikan benar-benar bahwa di dalam mindsetnya masyarakat ketika terjadi bencana BPBD. Kayak gitu. Nah, jadi istilah itu kalau dapat rezeki ingat Allah lah. Kalau ada bencana ya ingat Allah, ingat BPBD. Laporan langsung. Iya. Berarti kalau laporan kemana Pak? Bisanya masyarakat? Ada call center kita Mbak. Ada call center kita dan kabupaten kota pun ada. Dan mestinya Pak Kades itu sudah tahu. Jadi kalau kan Kades terdekat nih, kan Pak RT, Pak RT nyambung ke Pak Kades. Pak Kades sudah nyambung langsung ke BPBD bisa tempat. Kami sudah rakor kemarin, selama kepemimpinan kami tidak ada urusan kewenangan. Jadi kan kita nih sering berebut ini bukan kewenangan kami gitu. Ini urusan A B C D. Ini kan musibah. Nah, nggak ada pangkat, nggak ada jabatan pun, kalau nengok orang tengah musibah, kan kita turun. Nah, apalagi kita bekerja di sini gitu loh. Nah, jadi siapa yang dapat cepat laporan, siapa yang tanggap, dia yang tangkas, ya dia yang nanggu gitu. Kan sudah jelas dengan slogan kita, tanggap, tangkas, tangguh. Nah, iya, jadi istilahnya contoh nih Mbak, Bangka, kejadian di Merawang. Misalnya di ujung lah ya, ujung Merawang kan. Itu kan dekat dengan Pangkal Pinang. Ya kan? Tuh dapat laporan, pas misal orang Selindung lewat, pakai baju nih. Ya kan? Oh kan wilayah kami, Bangka. Biar orang Bangka ngurus. Yang model ini kan saling lempar-lempar. Ya Pak. Mesti kan kawan ini dia berhenti, langsung telepon Pangkal Pinang, tolong dong datang dulu ke sini karena yang terdekat gitu. Nah, baru nanti Pangkal Pinang kontak ke Bangka, Bangka meluncur. Kan logikanya kalau geraknya cepat, kan nama juga tim reaksi cepat. Kan nggak mungkin Bangka datang duluan. Iya, kan secara jarak kalah ya kecuali Pak. Mobil oren itu memang lagi makan di Merawang, mungkin duluan. Nah, kebetulan.
Nah ini yang saya sampaikan ke rakor kemarin. Di zaman kita ini nggak ada lagi cerita yang ABCD seperti itu. Nah ketika Pangkal Pinang sudah jalan, Bangka jalan, kekurangan alat dan sebagainya, lapor ke provinsi seperti itu. Nah provinsi kan kalau secara teori, secara aturannya harus dua yang terjadi, Mbak. Lintas antara kabupaten kota baru provinsi menangani. Nah kalau saya enggak, siapa yang cepat? Contoh lagi Padang Baru. Padang Baru kan berbatasan di kantor kami. Masa nak nunggu dari Bangka Tengah? Ngabis beras, kami di situ kan. Nah kurang lebih seperti itulah. Nah itu yang namanya golden time kan, Mbak. Iya. Perlu di situ ya Pak. Iya. Kesadaran untuk jangan lempar-lempar. Iya. Pesan lempar-lempar ya. Iya. Jadinya. Dan saya juga di kabupaten kota, kalian kalau ada kejadian apapun sampaikan juga ke kami laporan. Karena ya yang namanya pemimpin ini Mbak, Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, kan mendengar dari semua penjuru. Betul. Nah, ketika nanti Pak Gubernur nanya ke saya, Bud ada kejadian ini nih, mau diizin Pak, lo mau dapat laporan, kan tamat Pak. Nah, iya, ya kan. Jadi maka Pak Kalak Kabupaten Kota pun baru terjadi langsung taruh di grup. Kayak gitu. Jadi sewaktu-waktu saya dapat dari pimpinan pun saya sudah tahu gitu, sudah ngerti kan, sudah paham bahwa ini sudah kita jalani Pak, sudah dieksekusi. Berarti koordinasinya pun juga harus lebih. Iya. Ya Pak ya. Memang itu yang kita kuatkan. Kolaborasi itu adalah kunci utama. Iya. Seperti itu. Kalau kita kaitkan peran ataupun mitra antara BPBD dengan Tagana, Pak Musta mungkin sedikit tentang apa aja sih selama ini yang mungkin peran atau kebutuhan yang sering diminta oleh BPBD gitu. BPBD atas bantuan dari Tagana, apa aja sih Pak biasanya? Iya. Kalau masalah minta mungkin tidak minta ya. Udah kesadaran ya Pak, karena Bapak angkat nggak mungkin Bapak angkat minta kepada anak paling. Cuma gini, kadang-kala ada, kita kan namanya stok kan ada keterbatasan. Ketika terjadi bencana mungkin pas kebetulan di gudang BPBD nggak ada, kita ada. Tetapi kita di Tagana, jadi BPBD itu kalau Bupati Bangka ya, BPBD itu kalau ketika terjadi bencana, mereka turun ke lapangan, mereka sudah bawa alat-alat bantuan. Kita juga bawa. Jadi kita saling menutupi. Misalnya terjadinya di banyak di suatu daerah. Contohnya kemarin di daerah Petaling, Manado Barat ya. Itu kan banyak itu. Nah BPBD datang sendiri, teman lapor kapan, pada biasanya telepon Pak Nazarudin, telepon Pak Mustam, bareng-bareng enggak? Saya bilang belum, saya mau koordinasi dulu dengan Kementerian Dinas Sosial, koordinasi dulu. Nah mereka datang dulu, mereka sudah bawa alat-alat yang seadanya yang ada di tempat mereka. Kita juga seperti itu. Nah ketika datang, kita juga seperti itu, bawa seperti itu. Jadi saling menutupi. Nah kadang-kala saking banyaknya yang dibawa, ya tumpang tindih. Tumpang tindih. Nah ini artinya kita apa? Yang kita sayangkan itu, jadi kita pihak desa ataupun kelurahan ketika terjadi bencana seperti Bapak angkat kita bilang, Pak Budi bilang, koordinasinya salah. Koordinasinya kemana-mana. Akhirnya kita kan nggak tahu apa yang dibutuhkan, jumlah korban berapa, jumlah merusak berapa, ada anak kecil atau enggak. Mereka ngomongnya kemana-mana. Kita sedangkan di Tagana itu punya, Pak Budi tahu punya bantuan seperti family kit, kidswear yang isinya ada peralatan anak-anak, kemudian peralatan ibu-ibu dan sebagainya. Nah, ketika menimpa yang tidak ada keluarga, kita bawa itu kan mubazir. Betul. Jadi tidak tepat ya, Pak? Tidak tepat. Artinya mubazir. Jadi, nah sebenarnya seperti lagi golden time itu koordinasinya itu harus apa? Harus saling saling nyambung kan. Berarti memang poinnya ini di koordinasinya ya Pak. Karena mungkin warga juga serba panik. Ya makanya. Bencana yang nggak disangka-sangka juga terjadi. Kemana nih? Gitu. Berarti memang langkah pertama yang dilakukan adalah melapor ke yang terdekat dulu, RT RW. Baru ke kepala desa. Kepala desa nanti akan melanjutkan ke langsung aja, jangan lewat camat lagi, lewat ini keburu hilang ya Pak ya golden time-nya ya. Seperti contoh mamanya kejadian
atap rumah rusak ya. Oke, Rumah rusak. Di situ kan ada bantuan untuk BBR, bantuan rumah, asbesnya. Kadang-kala kepala desa itu mintanya ke dinas sosial, yang dinas sosial nggak punya itu, nggak punya, nggak itu. Yang adanya di BPBD, mereka nanti bisa mengajukan ke pemerintah, ke kepala daerah dan sebagainya saya terkait. Nah seperti itu. Jadi kalau apa yang dibawa, sebetulnya kita kembali lagi, apa yang dibawa oleh Tagana, yang dibawa sebatas apa yang ada kami punya dan tergantung apa yang dibutuhkan di lapangan. Kalau di lapangan, walaupun kami punya, di lapangan tidak dibutuhkan, ya tidak akan kami bawa seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan juga, karena kalau dibawa seabrek, dipakai juga. Cuma ya Pak. Nah, yang tugas menghitung itu kita, Mbak. Oh pendataan kami. Makanya kan kita itu kan ada yang memang tukang hitungnya, ada tukang yang masang eksekusi seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang di sini kan menghitung jumlahnya dulu rumah, misalnya kan. Nah, yang kawan Tagana naik ngitung berapa kaki asbes segala macam, catat. Nah, jumlah udah. Baru umumkan. Nah, berarti kawan-kawan nanti langsung pesan kan, misalnya toko dekat, segala macam. Karena kan kita sifatnya darurat, Mbak. Ya, betul. Ya, bukan langsung pek kayak bangun rumah langsung jadi, enggak. Kita sifatnya darurat. Oh, sekian jumlahnya, hitung meter terpal tadi, ya. Untuk sementara ya kita tutup dengan terpal. Kami kepala tukangnya ini. Iya, seperti itu. Mesennya sekian, ukuran sekian. Iya. Dari BPBD. Iya, tutup dulu karena takut ada hujan kan. Itu langkah pertama kami. Penanganan pertama. Iya, bukan langsung mengambil asbak langsung pasang. Montu dah sudah. Nah, kawanlah tidur yang sanu aja bocor. Kurang seperti itu. Toko bangunan dulu, belum kalau malam ya Pak. Tutup aku toko bangunannya. Seperti itulah kurang lebih. Oke, berarti memang perlu komunikasi dan koordinasi yang kuat ya Pak. Oke, dalam beberapa bulan terakhir Pak, khususnya sih sejak akhir bulan November ini, mungkin saudara kita di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sedang tertimpa musibah. Itu salah satu bencana hidrometeorologi ya Pak. Apakah kita Bangka Belitung juga punya peluang yang sama dengan resiko bencana itu Pak? Ya, semua kan dari Yang Maha Kuasa ya, Pak. Jadi istilahnya sekarang ini kita mengajak pertama tetap berdoa. Yang kedua kita mengatasi segala sesuatu itu pertama lakukanlah pola hidup bersih dan sehat. Kita gotong royong, terus intinya kalau tidak mau ke lingkungan orang, ya lingkungan pribadi. Saya rasa kalau lingkungan pribadi semuanya ke depan rumah meriksa gorong-gorong ataupun bandar, ya bersih juga kan. Nah, cuma kan istilahnya ya kita ini kebanyakan sudah terjadi baru ngata pemerintah tidak begawi lah, Pak RT tidur lah ini. Nah padahal iya, padahal kan istilahnya ini kerja bareng gitu. Nah jadi untuk itu kami menghimbau lah kepada masyarakat, ayo kita nggak mesti harus di November Desember karena ini sampai Februari ya istilahnya. Jadi harus kita antisipasi, kita waspada. Nah intinya terutama yang di arah pesisir, banjir rob, ya kan itu sampai 6 jam, ya kan baru bisa kering. Jadi kami meminta kepada masyarakat yang terutama rutin terjadi banjir rob, itu tolong barang-barang berharga untuk sementara diamankan dulu. Apakah di Pegadaian ataukah di bank gitu, kata kawan. Ada cuma bagi kami tempat yang aman, seamannya kan mereka yang tahu. Terus lemari, kalau bisa lemari plastik. Jangan terbuat dari kayu ataupun besi. Kalau memang sudah tahu terjadi rutin ya banjir rob ini. Nah, artinya kita sudah antisipasi kursi sofa pun jangan kursi sofa yang busa yang kalau air nyerap. Karena posisinya Mbak, kami ini kalau banjir rob kan apa itu tugas sih Kak? Kan tidak mungkin juga kami nyedot air itu kan. Jadi ya, tugas kita nih mengeksekusi barang-barang berharga. Jadi mengangkat kasur, macamnya, diselamatkan, diamankan gitu ya Pak. Iya, itu tugas kami, bukan nyedot air itu.
menunggu kering. Karena kan pengaruh pasang air laut Air ya Pak laut. ya. Kadang-kadang kan maklum lah. susah ya, Pak. Yang apa aja ke sini jang tanya, ai dek kering lah. Oh kami bingung lah. Jadi kami datang nih silatur membantu. Oke. Mana yuk kasur, Penanganan yang perlu diselamatkan, ya, Pak. kasur yang nak diangkat kan seperti tahu kasur dari bulan madu nak Oke. kami amankan kurang lebih seperti itu. Nah, inti kawan kami nih tenaga yang paling utama. Oke. Ya, nah terus kan baru nanti kan ada bidang bagian logistik. Nah, yang kerja kayak gini nih nggak ada lagi cerita. Oh ini urusan bidang nih, enggak. Semua yang menjadi Tagana, yang menjadi tim reaksi cepat, yaitu bergerak langsung. Nah, baru nanti kan kawan-kawan TNI, Polri, Basarnas, itu kan relawan-relawan, Pramuka. Nah, itu semua akan bergabung. Nah, seperti saudara-saudara kita yang di Sumatera, nah itu kan sudah mulai bergabung. Dan ini juga hari ini Jawa Tengah yang berangkat. Insya Allah besok Pak Gubernur akan ke Sumatera Barat. Besok beliau akan ke Sumatera Barat sambil membawa bantuan. Jadi alhamdulillah kita ikut andil di dalam bantuan tersebut seperti itu. Nah ada beberapa wali kota dan bupati juga sudah mulai mengumpulkan donasi-donasi. Ya seperti Untuk itu. bantuan saudara-saudara Ya, yang di sana Pak. Oke, Pak Mustam, Tagana ini adalah apa ya, di bawah naungan Kementerian Sosial. Iya. Betul ya Pak. Ada nggak sih apa namanya jalan-jalan ataupun pelayanan-pelayanan psikososial yang dilakukan Tagana untuk diberikan ke korban-korban? Ada nggak Pak? Iya, selama kejadian yang ada di Kabupaten Bangka, kemudian Bangka Belitung, setahu saya satu dulu yang pernah kita yang kawan ramai-ramai turun, itu ada korban kecelakaan pesawat terbang, itu yang pertama. Kemudian korban kebakaran, nah, ada yang kita lakukan seperti itu, ya. Cuma kadangkala kondisi yang memang, ya, yang namanya korban kebakaran, kemudian korban seperti pesawat kemarin kan, memang agak bukan susah, memang agak perlu waktu kita untuk memberikan semacam dukungan kepada pihak keluarga psikososialnya. Kawan-kawan Tagana memang mungkin zaman keluarga bapak angkat kita ini Pak Budi itu kan ada memang sudah dilatih, walaupun hanya tingkat dasar tapi mereka sudah bisa memberikan itu. Berarti ya, dukungan psikologisme tetap tetap yang diberikan. Ya itu memang penting. Jadi kita bukan hanya memberikan bantuan, kemudian sandang, papan, pangan dan sebagainya, tetapi bentuk dukungan psikologis kepada keluarga, betul. Oke, berarti memang tetap dilakukan juga Iya, ya Pak ya, itu salah itu. satu hal yang akan selalu dilakukan juga kan? Iya, sekali Iya. juga seperti itu. Saya tambahin ya Mbak. Boleh Pak. Karena di dinas sosial itu ada Peksos dan Pensos. Jadi ada pekerja sosial, ada penyuluh sosial. Nah, jadi setiap ada kejadian itu bagi masyarakat yang berdampak, nah itu timnya beda lagi. Iya, ada Nah, yang jadi turun Peksos ditambah. dan Pensos ini yang memberikan kekuatan mental lah seperti itu kepada yang terkena korban. Dan kita juga kan lengkap di dinas sosial itu ada rehabilitasi juga, narkoba apa segala macam. Jadi timnya sudah komplit. Ya. Jadi mereka ini kan lebih fokusnya ke bencana sosial, Mbak. Seperti itu. Nah, namun yang Tagana ini memang spesial yang lapangan. Nah, jadi kalau yang di kantor, yang sosialnya itu kan bisa psikososialnya ke panti seperti itu kan. Nah, karena tenaga-tenaganya berbeda-beda seperti itu. Ada detail-detail masing-masing Yes. Pak ya. Gitu. Oke. Berarti Pak Mustam tentu akan ada juga semacam tantangan-tantangan tersendiri saat di lapangan, karena memang saat bencana terjadi tentu BPBD mengambil keputusan ini dan yang BPBD turun dan Tagana juga akan ikut turun. Selama Pak Mustam berada di Tagana Pak, khususnya di Kabupaten Bangka ya Pak, apa tantangan yang cukup cukup mengganggu gitu, tantangan yang cukup terasa selama menangani bencana selama ini Pak? Iya, kalau tantangan yang terlalu berat sih nggak ada. Nggak ada. Cuman kadang yang mengganggu itu seperti ini.
pada waktu kejadian bencana, misal kawan-kawan sudah siap nih, kalau sudah siap, tapi ketika kita mau turun ke lapangan, tiba-tiba misalnya di tempat kita mobilnya rusak, misalnya seperti itu. Jadi merupakan tantangan tersendiri bagaimana kita berupaya ketika peralatan kita itu memang minim, tidak bisa digunakan, kita berupaya untuk cari plan terutama tantangan seperti itu. Bensin dek. Bensin dek seperti itu. Bensin dek mana lah kawan-kawan yang kita berangkat seperti itu. Ada. Sedangkan semua orang perlu ya Pak ya, maksudnya sangat mendesak nih. Bencana kan nggak ada yang nyangka-nyangka ya Pak. Iya betul. Oke, kalau Pak Budi Pak, tantangan selama ini dalam penanganan pertama mungkin ya, karena first rescue-nya ini dari BPBD juga, apa sih tantangan-tantangan atau malah kadang-kadang dari masyarakat saat udah turun ke lapangan malah justru kok kayak menghambat gitu ya? Ada nggak sih yang kayak gitu Pak? Yang bagi saya itu terkadang kan informasi ya Mbak. Jadi ada satu sedikit penyesalan kenapa bukan kami yang duluan. Gitu. Oke. Seperti kayak saya di Dinsos kan sering saya ngoceh-ngoceh di grup Tagana itu kan, kenapa kita harus tahunya belakangan? Iya, gitu kan. Yang dalam pikiran saya itu Dinsos PMD itu kan dia tergabung di dalam desa ya. Jadi sebetulnya orang yang pertama kali tahu itu adalah orang-orang yang ada di desa. Nah, tapi ya nggak masalah lah. Cuma jangan berlarut seperti itu terus kan. Memang selama ini kami menghadapi di lapangan, alhamdulillah semua bisa teratasi. Dan terkadang kita bersama-sama dengan masyarakat ini, bersama-sama dengan stakeholder yang ada, intinya kita berkolaborasi lah. Jadi siapa yang bisa ada jaringan, terutama misal kayak dulu di Bangka Tengah itu yang di Bululu kan, itu sampai 100 rumah itu semua jaringan kita kerahkan. Karena dan saya salutnya ketika inilah Allah kita ngambil hikmahnya, kekompakan itu kan terjadi dalam segi sudut ya, semua sudut. Nah, dengan adanya kejadian itu ya semua saling kenal semua dan menjadi sebuah cerita seperti itu. Nah, maka kemarin saya sudah apel kendaraan karena saya antisipasi siapa tahu Pak Gubernur memerintahkan kami untuk berangkat ke Sumatera Barat. Jadi kemarin sudah apel semuanya, kondisi kendaraan sudah saya lihat dan tadi juga sudah antri di SPBU kan, semua kita sudah siapkan BBM-nya, antisipasi kita siap berangkat seperti itu. Karena bagaimanapun ketika diminta berangkat oleh Pak Gubernur, kami akan mengajak kawan-kawan di kabupaten kota seperti itu. Nah, jadi memang kendaraan ini wajib semua dalam kondisi siap seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas kejadian bencana bensin habis lah ini itu kan itu asal klasik karena ya saya jujur saya paling nggak akan jadi masyarakat yang kita jadi bekerja di situ pun rasanya ya nggak masuk akal kan betul, karena ini bencana gitu. Jadi mobil itu pakai nggak pakai dia memang harus kondisinya standby kecuali tangki air ya Mbak. Tangki air kan posisinya tergantung dari kendaraannya. Kalau yang model lama itu kan nggak ada aluminium kan. Dia kalau diisi air terus kan dia karat. Ya, beda yang dengan model baru kan memang sudah terbungkus dengan aluminium. Jadi memang khusus mobil damkar. Kalau kami itu kan memang mobil yang untuk kebakaran hutan kecil lah. Jadi model lama. Jadi kalau diisi air tuh di karat kan. Jadi paling kita isinya nggak full, tapi ready lah. Kemarin sudah kita tanya coba bahwa berapa jam sih ngisi air dari kolong itu dari sungai itu ke tangki. Sampai penuh. Dengan kecepatan mesin sekian gitu kan. Nggak nyampe 30 menit Pak. Oke. Nah, ini posisi sudah setengah berarti kurang lebih sekitar 10 menitan. Untuk menambah itu ya. Iya, seperti itu. Berarti perlu sekian menit nih untuk kita bisa siap langsung go gitu kalau ada gawat daruratan. Oke. Kalau dari Tagana Pak Mestam, ada nggak sih semacam pelatihan mungkin yang dilakukan atau mungkin BPBD juga menyediakan pelatihan untuk tim Tagananya sendiri?
karena butuh pelatihan kan Pak untuk bisa Iya. cepat tanggap Iya. menghadapi kegawat daruratan. Adakah pelatihan khusus gitu Pak? Kalau Tagana sendiri ada. Oke. Jadi kita sebelum kita menjadi anggota Tagana itu memang harus ada pelatihan. Ada pelatihan. Oke. Ada pelatihan. Apa aja Pak pelatihannya tuh? Program water rescue, Oke. kemudian dapur umum, kemudian shelter. Satu bentuk pelatihan tapi diisi dengan banyak macam kegiatan oke. seperti itu. Jadi ada kemudian ada juga pelatihan BIMTEK masalah psikososial tadi ada juga walaupun tingkat dasar sama seperti itu. Jadi yang penting saya sampaikan bahwa pelatihan itu hanya sebagai penambah ilmu pengetahuan. Oke. Yang paling penting itu adalah ilmu kawaloginya itu. Kawalogi. Kawalogi. Iya, kawalogi. Oke. Kalau kita punya ilmu yang banyak, punya keterampilan yang banyak, tapi ketika di lapangan kita tidak mampu, tidak mau menggunakan itu, tidak ada ilmu kawaloginya, ya kawal, tidak ya. kawal percuma Iya, lah. Ya, arti ya dianggap kita memang tidak pemerintah tidak tanggap seperti itu. Kira. Oke, itu tadi ya Pak ya. Ilmu mungkin basic semuanya punya ya, Iya, berarti punya. Tagana Iya, memang harus punya. tetap punya Iya, ya Pak. iya. Cuman keinginannya Kawanya itu Iya, tadi iya, Pak. iya. Oke. Oke, kalau dari sinergi BPBD dan Tagana seberapa penting sih Pak antar komunikasi ini dalam artian misalnya terakhir ini kapan Pak koordinasi menghadapi satu kegawat daruratan yang terakhir terjadi? Kalau kami di Kabupaten Bangka itu kan Tagana koordinasinya dengan BPBD Kabupaten Bangka. Betul. Ya. Kalau dari Tagana Kabupaten Bangka Pak yang terjadi? Yang terakhir baru-baru ini, terakhir gimana, Pak? yang kejadian di Petaling kemarin angin kencang itu terakhir seperti itu. Oh, oke. Kemudian kebakaran yang terjadi. Oke. Berarti memang Pak Budi sangat penting ya untuk koordinasi Iya. dengan Tagana ini, saling Iya. komunikasi itu tadi. Pada prinsipnya kan kita yang menentukan kapan harus butuh tenaga orang gitu kan. Jadi kalau cuma sikok rumah tidak perlu. Oke. Ya, jadi istilahnya kawan-kawan kan sudah terlatih lah, sudah paham. Istilahnya kalau bisa kita, kenapa harus nyusah orang? Kan kunci seperti itu. Nah, jadi kemarin pas rakor pun lah aku detailkan secara gamblang. Jangan sampai istilah ya kalaulah di atas 30 rumah, di atas 20 rumah, kan kondisi tenaganya kan beda-beda nih Mbak. Kalau kita kan TRC hanya 53 orang, Pangkal Pinang tuh 101 gitu kan. Nah yang di Bangka ini tadi saya cek situ 63 total seluruh di BPBD-nya. Jadi yang tahu kekuatan tuh ya kita sendiri gitu. Kalau rumah jumlah sekian, wah nah cukup nih orang kita, cukuplah ini bisa diatasi, ya kita atasi. Gitu. Pada prinsipnya kalau mau bareng pun ya nggak apa-apa. Karena kan di sini kan ada ibadah. Iya, betul. Nah itu kan insya Allah kalau ibadah ya insya Allah akan ada pahalanya. Yang penting kita lakukan secara ikhlas seperti itu. Oke, kalau selama ini dalam penanganan bencana, baik itu dari BPBD ataupun Tagana, ada apa semacam pemanfaatan teknologi apa aja Pak biasanya yang dipakai? Kalau Dalam kita di koordinasi? BPBD itu ada yang namanya pusat pengendalian operasi ya, Pusdalop. Dan itu reportnya jelas, memang itu langsung dari pusat ya, memang ada aplikasinya. Itu memang produknya sudah dari pusat dan juga dengan BMKG. Nah maka ini per 3 jam saya sekarang lebih sering nengok grup info cuaca itu kan. Nah jadi dia ada per 3 jam karena saya pertama kali dilantik itu sudah berpikirnya wah ini udah berber gitu kan. Nah jadi saya cepat ngambil langkah rakor dengan kunjungan ke BMKG. Jadi sudah kunjungan BMKG, saya izin kepada Pak Kepala BMKG. Jadi masuklah dimasukin ke grup. Nah, dijelasin lah infografisnya. Sambil belajar lah dikit-dikit kan warna oranye, kuning, hijau. Iya, jangan sampai nanti kayak ngirim-ngirim kuda ngerti kan. Tahu-tahu gambar badai. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi per 3 jam Pak kami update. Apabila dia berubah cuaca, maka itu akan terupdate sendiri rupanya. Jadi kan misal nih kayak ini sampai jam 14.30. Nah, kalau di sebelum jam 14.30 tuh terjadi di info itu sirkuit itu istilahnya berubah, dia akan langsung otomatis.
berubah perkiraan cuaca itu. Nah, jadi maka harus sesering mungkin, dan saya nada WA-nya sudah saya bedain. Oh, khusus ya Pak Khusus. nadanya? Iya, jadi kalau ada bunyi itu berarti ini dari Segera, Ya. urgent ya Pak, Harus. informasi Ya. yang harus. Jangan orang rumah saja yang beda WA. Oke. Itu juga beda. Oke, siap. Oke, Pak Mustan dan juga Pak Budi, mungkin Oke. karena kita waktunya kok nggak berasa ya Pak ya? Nggak berasa, emang nggak boleh menit. Ya, cuma berapa menit ya. Ngobrol ke orang ganteng apa? Oke, mungkin sedikit Pak Mustam terlebih Iya. dahulu mungkin dari Taruna Siaga Bencana Pak, untuk memberikan mungkin sedikit pesan ataupun imbauan lah ke Sobat RRI khususnya yang ada di Bangka Belitung ini, karena kita juga perlu tetap waspada Pak. Mungkin boleh diberikan imbauan untuk Sobat RRI. Iya, Assalamualaikum Sobat RRI di mana saja berada. Musim-musim sekarang ini pada penghujung tahun, ujungnya ber ya, kemungkinan terjadi bencana itu sangat besar. Jadi bencana itu tidak kita prediksikan kapan terjadi, besar atau kecil, karena itu adalah kuasa Yang Maha Kuasa. Nah, jadi untuk itu, tetapi kita bisa minimalisir kejadian dampak dari kejadian itu. Pertama, kami mohon kepada sahabat RRI di mana saja berada, mari kita sama-sama satu, membantu pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan pusat dalam menanggulangi bencana. Kemudian yang pandai, yang sudah pandai, yang sudah pintar, ikut serta mengedukasi edukasi masyarakat berkaitan dengan cara, kemudian jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan membuat kolong-kolong tambang yang tidak ada aturan Pak. Itu jadi yuk sama-sama kita mengedukasi, melakukan hal-hal yang baik, karena bencana tidak milih siapa kamu dan di mana saja kamu berada. Ya, itu sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Pak Mustam. Berikutnya mungkin Pak Budi Utama selaku Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung, imbauan untuk Sobat RRI, mengingat selain akhir tahun kita juga perlu Golden Time Rescue ini tadi sesuai dengan topik kita Pak. Iya. Biar diinfokan kemana sih masyarakat tuh bisa mengadu gitu untuk melaporkan kejadian bencana. Silakan Bapak. Baik, Sobat RRI, kami dari BPBD Bangka Belitung mengajak kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, mulai hari ini, mari kita bersama-sama mengedukasikan diri. Harus paham, harus tahu bencana itu apa, dan kita tidak tahu kapan itu akan datang. Nah, jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk ketika melihat adanya bencana, segera hubungi BPBD terdekat kabupaten kota atau langsung ke kami provinsi di bawah ini. Kalau nyirim anak. Ya. Nah, selanjutnya insya Allah kami dari BPBD kota, kabupaten maupun provinsi siap untuk melayani masyarakat Bangka Belitung, karena kami hadir akan membawa cahaya ya untuk masyarakat. Intinya kami siap siaga 24 jam karena memang sudah sesuai dengan tupoksi, dan kami dibayar oleh masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Jadi insya Allah kami ingin berperan, ingin membantu, ingin istilahnya berpartisipasi aktif kepada masyarakat. Jadi ketika ada bencana, ayo jangan kemana-mana, langsung lapor ke BPBD ataupun Pak Kades, Pak RT, habis itu langsung ke kita. Oke, demikian. langsung Terima ke kasih. BPBD. Siap. Terima kasih Pak Budi. Mungkin sedikit untuk menutup kita Pak Budi, sebenarnya Muti sendiri sih juga penasaran dengan informasi tentang pelatihan penanganan bencana tadi. Ada pelatihan-pelatihan juga kan yang dilakukan. Itu biasanya dilakukannya kapan dan ada jadwal-jadwalnya Pak, biar mungkin Sobat RRI juga bisa tahu gitu mau ikut. Mungkin bisa ikut ya. Iya. Siapa tahu Muti juga pengen ikut karena Mbak Novi kita mau ikut. berada di posisi kepulauan ya Pak, tentu tetap rawan juga gitu. Oke. Ya,
Ini barusan kemarin hari Kamis. Oke. Hari Kamis kemarin ada 50 kader Posyandu. Jadi kita sasarkan ke Posyandu karena Oke. Posyandu ini kita anggap setiap bulan pasti ada yang mengunjungi. Oh ya. Jadi kader ini membantu untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah, jadi insya Allah tahun depan kalau tidak refocusing ataupun halangan, kita ada 23 titik. Oke. 11 titik itu untuk desa, 12 titiknya untuk sekolah SMA negeri. Nah, jadi itu disasar ke seluruh ke Pulau Bangka dan Seluruh Belitung. penjuru ya Pak ya? Ya, sambil kami membentuk keluarga tangguh bencana. Oke. Nah, jadi nanti keluarga tangguh bencana inilah yang dapat membantu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Karena BPBD harus tanggap, tangkas, tangguh dan berdaya. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak Pak Budi Utama selaku Kepala BPBD Provinsi Bangka Belitung Terima dan juga kasih. Pak Mustam selaku Taruna Siaga Bencana Kabupaten Bangka. Terima kasih udah sharing, udah berbagi banyak banget informasi yang kita dapat ya Sobat RRI, dan tentu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita karena mengingat kita juga tetap perlu waspada terlepas ada tidaknya risiko, kita tetap harus berjaga-jaga ya Bapak ya. Oke Sobat RRI, sekian perbincangan kita dalam podcast Bercakap Babel, tempat kita berbagi cerita dan diskusi tentang Bangka Belitung, dan nantikan berbagai podcast Bercakap Babel episode berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bercakap Babel.